Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvin Mubarak dari kelas PDKRG NIM 1931042091. Baik, kali ini saya akan membawakan materi tentang keterampilan gerak dan unsur-unsur pendukungnya. Baik, yang pertama, keterampilan gerak. Konsep gerakan tubuh manusia. Gerakan manusia dipelajari secara cermat dalam kinesiologi dan beberapa cabang ilmu dari kinesiologi, yaitu biomekanika, kinematika, kinematika dan kinesiologi mempelajari gerakan manusia dari sudut pandang ilmu fisika. Di dalamnya terdapat analisis muskuloskeletal, yaitu gerak manusia yang berdasarkan prinsip-prinsip dan hukum mekanika menurut Karl-Heinz F. Wells dan Carl T. Lutgers 1976. Konsep tentang gerak manusia tidak lepas dari konsep tentang gerakan pada umumnya. Gerakan adalah aksi atau proses perubahan letak atau posisi ditinjau dari suatu titik tertentu sebagai pedomannya. Dari pengertian tersebut dapat dijelaskan bahwa satu gerakan bisa diketahui apabila titik tertentu yang digunakan sebagai petunjuk. Konsep tentang gerakan selalu berhubungan dengan konsep tentang ruang, gaya, dan waktu. Di dalam konsep ruangan dikenal adanya arah, yaitu kanan, kiri, depan, belakang, atas, dan bawah. Selain itu, dikenal juga adanya jarak, yaitu dekat, agak jauh, jauh. Dalam konsep gaya berbicara tentang pengaruh gaya yang mempengaruhi adalah gaya internal dan eksternal. Gaya adalah pemacu gerakan. Agar gerakan bisa terjadi, gerakan yang berpengaruh itu karena cukup besar. Hubungan antara gerak dan konsep waktu bisa dilihat dalam kenyataan bahwa gerak membutuhkan proses, sedangkan proses selalu membutuhkan waktu. Pangkasjian gerakan benda. Secara mekanis, gerakan diklarifikasikan menjadi dua kelompok, yaitu gerakan translatori dan yang kedua gerakan rotator. Yang pertama, gerakan translatori adalah gerakan yang dimana benda-benda bergerak secara keseluruhan dari suatu tempat ke tempat lain. Untuk gerakan rotatori adalah gerakan yang berpusat pada poros tentunya, misalnya gerak tangan melayang. Gerakan ditinjau dari segala muskular. Tubuh manusia dapat bergerak karena adanya kontraksi otot. Kontraksi otot ini dapat menghasilkan gerakan menekun atau fleksi, melurus, ekstensi, atau berputar pada sendi, yaitu rotasi. Gerakan pada bagian tertentu dihasilkan dari kontraksi kelompok otot-otot. Pada sisi lainnya yang berkebalikan dengan otot-otot pergerakan atau otot-otot lain yang bersifat menghambat pergerakan. Ada juga otot-otot yang bersifat mengatur gerakan sinergis. Jika otot-otot agonis diagoniskan dan sinergi bisa berfungsi secara serasi, maka gerakan bisa terjadi dengan lancar. Gerakan ditinjau dari suatu sistem. Sistem adalah serangkaian fungsi-fungsi yang bereaksi bersama-sama untuk satu tujuan yang sama. Gerakan tubuh dihasilkan dari tiga macam, yaitu sistem pergerakan, sistem sirkulasi, dan terakhir sistem kontrol. Gerak ditinjau dari tipe tugas otot-otot rangka. Tugas otot-otot rangka dibagi menjadi empat tipe, yaitu tugas menopang tubuh atau suatu beban, tugas menahan tubuh atau menggelantung, tugas menggerakkan tubuh dan menggerakkan benda, dan
Terakhir, tugas menahan benturan. Baik, sampai sini materi yang bisa saya bawakan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan nun wal qalam wa ma yasturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.